Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya banggakan, untuk materi kita kali ini pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMKOMDIK adalah logika dan algoritma komputer. Kompetensi dasar adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, untuk pengertian logika dan algoritma, kita bahas dulu untuk pengertian logika. Logika atau kemampuan berpikir yaitu kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik, sering orang menyebutnya sebagai pribadi yang cerdas. Yang pertama. Yang kedua, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Pemikiran sendiri adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Logos berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Itu adalah pengertian logika. Kemudian algoritma sendiri itu yang pertama, algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab. Namanya adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Yang kedua, menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Mari kita lihat contoh algoritma. Untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas A dan gelas B. Gelas A berisi air teh
dan gelas B berisi air kopi. Pertukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Nah, cara menyelesaikan permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang kita kasih nama gelas C sebagai tempat penampungan sementara untuk memindah. Nah, berikut algoritmanya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Berarti nanti di gelas A itu akan menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A yang semula teh ya. Jadi gelas B itu akan menjadi kosong karena dipindah pada gelas A yang sebelumnya berisi teh. Kemudian tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Jadi itu cara kita untuk memindahkan atau mempertukarkan isi pada gelas A dan gelas B yang berisi teh dan kopi. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua buah gelas sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma. Itu urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal menghasilkan suatu langkah yang benar. Anak-anak sekalian, saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak terjebak dalam pikiran rumit yang dibuat sendiri. Ya, meskipun demikian, jangan meremehkan masalah sekecil apapun, tapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Ya, dan untuk menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin kita dihadapkan oleh suatu pilihan algoritma. Oleh karena itu, kita harus memiliki rambu-rambu dalam menentukan pilihan algoritma. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah: pertama, algoritma harus benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masalah yang diberikan.
Tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Pertimbangan kedua yang harus diperhatikan adalah kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma yang memerlukan aproksimasi hasil, yaitu algoritma yang hasilnya hanya berupa pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Ketiga adalah efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Ya. Jadi meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika kita harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil semisal berjam-jam untuk mendapatkan keluarannya, maka biasanya algoritma tersebut biasanya tidak akan menjadi pilihan utama. Setiap orang yang menginginkan keluaran yang relatif cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin jelek algoritma tersebut. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan, walaupun terjadi permasalahan dalam menyusun algoritma. Tentunya kita mengharapkan keluaran yang mirip atau sama jika dihadapkan pada permasalahan seperti ini. Maka sebaiknya pilih algoritma yang paling efisien dan cepat. Jadi itu anak-anakku sekalian, untuk materi tentang pengertian logika sekaligus menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu memindahkan isi gelas A dan gelas B yang disitu berisi air kopi dan berisi air teh. Sementara itu dulu materi kita. Akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu ciri-ciri, sifat, struktur dasar, dan cara penulisan algoritma. Sekian materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.